jatuh kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat ada. Aduh Tuhan ampuni. Lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama. Barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama. Ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Indahlah nang sarupo itu dek hanya takut manjalia udah acak mabuan dan marilah suko manjalia udah bakawan basora toko kado dinai diamkan Waduh ini anak gagala Subale Jawa tambah peningat jelas. Gaya semakin beda bikin merah-merah. Aduh mama ini siapa punya anak? Masih kicik-kicik sekarang balik Jawa makin cantik. Kau perfect sekali asli bidadari jatuh dari langit. Jadi dengar kertas tu pemabotoh sepastikan dia dipujodoh. Sumpah ni jasok dah ibang bodoh. Lihat ada nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat ada. Aduh Tuhan ampuni. Ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat ada. Aduh Tuhan ampuni. Suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Tak usah ragu-ragu, nona manis. Oh, kalau tidak setuju
mati. Aku juga tak marah, asal kamu terus terang. Tak mengapa kalau memang tak suka. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti. Lega rasa hatiku. Lega rasa hatiku. Nona manis, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nona manis, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Daripada ku simpan jadi rindu, oh, lebih baik kau tahu yang ku mau. Memang ku suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Tak usah ragu-ragu, nona manis. Oh, kalau tidak setuju dalam hati, aku juga tak marah, asal kamu terus terang. Tak mengapa kalau memang tak suka. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti. Lega rasa hatiku. Lega rasa hatiku. Nona manis, ku cinta padamu, ku cinta padamu.
rasa. Jalan-jalan ke pasar baru, janganlah lupa beli rambutan. Paling enak pengantin baru masuk ke kamar cubit-cubitan.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung di acara pre-session webinar dengan tema bedah sengketa pajak, gugatan atas pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. Pada hari ini, Jumat 17 Oktober 2025, bersama saya Atika Ulfa, selaku moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam acara webinar kali ini, di mana kita dapat mendengarkan pemaparan dan sharing pengalaman dari narasumber kita, Bapak Sempurna Bahri. Beliau adalah seorang konsultan pajak dan akuntan publik yang berkantor di Kota Jakarta dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Bapak Sempurna Bahri juga kuasa hukum pajak yang sudah sangat sering beracara di pengadilan pajak dan berbagai macam kasus sengketa, banding, dan gugatan. Beliau juga founder Sempurna Strategi Consulting atau SSC yang sangat concern di bidang perpajakan. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kepada Bapak Sempurna Bahri, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika ya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di dalam sharing session ya webinar oleh SSC yang kita adakan reguler. Tujuannya adalah supaya kita memahami sengketa-sengketa yang pernah terjadi di Indonesia sehingga dalam menghadapi koreksi yang dilakukan oleh DJP baik pada saat pemeriksaan, keberatan, serta proses banding kita dapat memahami dengan memahami dalil yang digunakan, posita yang digunakan serta petitum yang digunakan harusnya bisa di tahap pemeriksaan juga udah selesai. Gitu ya. Jadi kasus-kasus ini sudah sangat banyak ya. Ini akan saya sampaikan dan saya sampaikan di webinar yang saya adakan setiap Jumat jam 2 gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan bicara bagaimana waktu surat keberatan dianggap tidak memenuhi syarat ya. Jadi kita lihat kasusnya seperti apa, baik terkait jangka waktunya eh, maupun terkait eh, jumlah jumlah yang disetujui dalam saat pembahasan akhir. Next, sekarang kita bicara dulu bagaimana statistik sengketa yang ada ditangani Dirjen Pajak selama tahun 2024. Suara saya jelas, Atika ya? Jelas, Pak. Ya. Jadi ini gugatan atas pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan diajukan. Surat keberatan ternyata tidak memenuhi persyaratan menurut DJP. Akhirnya digugat apakah betul tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Next. Nih, sekarang kita bicara secara konsep yaitu ya perbedaan banding dengan gugatan. Jadi banding harus dilakukan paling lama 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan ya. Sedangkan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak sesuai Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa PPSP adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan terhadap keputusan lain selain di atas
PPSP adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Terkait pembayaran, ya, banding menunda pembayaran surat ketetapan pajak angka yang di sana ya di SKP, kecuali ada yang disetujui pada saat pembahasan akhir di KPP. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak, artinya bagian penagihan tetap jalan. Sanksi putusan gimana? Banding ada sanksi 60%, ya. Jadi untuk banding, kalau kita ditolak banding kita, ada yang harus dibayar sanksi sebesar 60% dari keputusan banding dikurangi dengan jumlah SKP yang mudah dibayar. Sedang di gugatan tidak ada sanksi. Next. Bagaimana statistik sengketa menurut laporan tahunan DJP? Untuk permohonan keberatan non keberatan, ya pasal 25 dan pasal 36 juga pasal 16 itu sejumlah 381.000. Sedangkan SP2DK yang terbit selama tahun 2024 sebanyak 582 ribuan. Jumlah pemeriksaan sebanyak 38 ribuan ya selama tahun 2024. Next. Nah, yang terkait putusan pengadilan pajak yang ditangani oleh DJP selama tahun 2024 berapa? Untuk banding jumlahnya 11 ribuan ya. Gugatan 2.500-an, hampir 14.000 jumlah putusan selama tahun 2024 yang ditangani oleh DJP. Dengan banding tingkat kemenangan DJP 36%, ya artinya wajib pajak menang 64%, sedangkan gugatan tingkat kemenangannya hampir 81%, dan kekalahan itu hampir 19% ya. Next. Apa yang dimaksud dengan keberatan terhadap PPh Badan dan PPN? Ada yang lain kayak ini ya, PPh ya. Jadi bukan PPh Badan aja, ada PPh 21, 22, 23, PPh Badan dan PPN. Juga terhadap pajak bumi dan bangunan ya. Next. Yang dimaksud non keberatan itu, sengketa non keberatan itu adalah pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang KUP. Jadi ini bisa juga digugat ya, Undang-Undang 16. Juga yang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana di pasal 36 ayat 1A. Pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar 361B. D. Pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar 361C. E. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPAP dan atau pembahasan akhir ya sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat 1D. F. Pengurangan pajak bumi dan bangunan ya. Yang G itu pokok berarti ya, pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan. Next. Nah, juga termasuk banding atau gugatan yang ditangani ya. Juga PK peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Next. Jadi ada apa? Keberatan, ada non keberatan, ada banding gugatan, ada yang PK. Upaya hukumnya terkait SKP ini ya, ini dibaca aja ya. Next saja. Nah, berapa jumlah ketetapan pajak yang diajukan keberatan non keberatan, banding gugatan dan PK dan belum diputuskan adalah yang belum diputuskan per 31 Desember 2024 sebanyak 144 ribuan ketetapan pajak dengan nilai nominal 148 triliun ya dan 1,6 miliar US dollar. Yang terkait kurang bayar ya
sebesar 117 triliun dan yang terkait 997 juta US dollar. Yang terkait lebih bayar sebanyak 3.487 berkas dengan nilai nominal 31 triliunan dan 654 jutaan US dollar. Atas SKP nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.700-an ya. Next. Selanjutnya tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa ya. Jumlah sengketa non keberatan sebanyak 108 ribuan dengan nilai nominal 8 triliunan rupiah dan 15 jutaan US dollar. Jumlah sengketa keberatan sebanyak 10 ribuan berkas dengan nilai nominal 41 triliunan dan 461 juta US dollar. 3. Jumlah sengketa banding dan gugatan adalah sebanyak 15 ribuan dengan nilai nominal 79 jutaan triliunan dan 984 juta US dollar. 4. Jumlah sengketa PK adalah 10 ribuan berkas dengan nilai nominal 19 triliunan dan 189 juta US dollar. Next. Nah, atas sengketa berupa ketetapan pajak dapat menerbitkan keputusan dapat mempengaruhi nilai nominal ya. Ada yang mengabulkan seluruhnya, sebagian menolak, menambah gitu ya. Next, baca aja nanti. Dibagi jenis putusannya. Tempat sidangnya di mana? Di Jakarta, sekaligus kantor pengadilan pajak, Jalan Hayam Wuruk, Harmoni nomor 7 ya. Sedangkan di Yogyakarta ada Gedung Keuangan Negara, tempat sidangnya aja, kantor pengadilan pajak nggak ada di sana. Juga di Surabaya sama, ya tempat sidangnya aja. Next. Apakah wajib pajak harus hadir sidang pengadilan pajak? Ya, kalau wajib pajak bisa hadir, itu lebih bagus. Kalau tidak ada, bisa diserahkan kepada kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak dengan menggunakan surat kuasa khusus. Next. Ini pemenuhan ketentuan formal nanti dibaca aja modulnya Bapak Ibu ya. Ini di undang-undang semua ya. Di undang pengadilan pajak. Next. Next. Nah, bagaimana pokok sengketa yang terjadi? Bahwa DJP atau tergugat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar PPN atau SKPKB PPN barang dan jasa nomor 08 tanggal 11 April 2019 sebesar 295 jutaan ya. Dengan jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir pemeriksaan sebesar 295, padahal wajib pajak penggugat tidak pernah menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, berarti dia tidak pernah menyetujui. 2. Bahwa penggugat mengajukan permohonan pembetulan SKP, KB, Akuo, karena di sana tertulis disetujui ya, melalui surat nomor ini 06, yang pada intinya penggugat tidak menyetujui hasil pemeriksaan dan tidak menandatangani berita acara pembahasan akhir. 3. Bahwa atas SKP di atas, penggugat telah mengajukan permohonan keberatan kepada tergugat melalui surat ini, yang pada intinya penggugat tidak setuju atas penerbitan SKPKB di atas atau B. Bahwa atas permohonan penggugat tersebut telah diterbitkan surat tergugat atau DJP nomor S29 yang isinya pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya, karena
Kalau dia setuju harusnya bayar dulu baru bisa diajukan keberatan. Makanya ditolak. Ya, next. Next, Mbak. Bahwa berdasarkan penjelasan penggugat menyimpulkan, artinya WP, surat gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal, diatur pasal 23 KUP dan pasal 40. Next. Tuntutan dari WP atau penggugat, bahwa selanjutnya penggugat mengusulkan kepada majelis hakim yang terhormat agar menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal. Dua, menerima dan mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya. Jadi permohonan penggugat itu diterima. Tiga, menyatakan tidak sah terhadap surat DJP nomor S29 tentang pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. Empat, membatalkan surat tergugat S29 tentang pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. Lima, membatalkan SKPKB PPN tersebut 08. 6, membatalkan keputusan tergugat nomor S29 yang terkait eh, keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. 7, dengan demikian surat gugatan ini sampaikan dengan harapan agar majelis hakim pengadilan pajak yang memeriksa sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya. Next. Sekarang bicara dalil posita atau petitum oleh DJP atau tergugat. Berdasarkan ketentuan dan fakta persidangan dapat tergugat sampaikan bahwa undang-undang telah mengatur ketentuan formil pengajuan sehingga tidak perlu menafsirkan ketentuan dimaksud karena sudah jelas bahwa jangka waktu 30 hari pengajuan gugatan tentu telah mempertimbangkan hal-hal formal termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan surat keputusan, kecuali atas keadaan memaksa tidak terpenuhi jangka waktu 30 hari tersebut. B, bahwa ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak PP berlaku sama di seluruh Republik Indonesia termasuk wilayah Papua, sehingga alasan letak wilayah tidaklah termasuk dalam kondisi force majeure. 3, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak PP, maka kesemua objek gugatan telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan 30 hari. Dianggap telah lewat 30 hari. Sejak tanggal diterima keputusan digugat 16 Januari ya 2020. Next. Bahwa penggugat mendalilkan surat gugatan memenuhi jangka waktu 30 hari karena tergugat menerima surat yang menjadi objek gugatan tanggal 23 Januari. Terkait hal tersebut dapat tergugat sampaikan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 40 ya pengadilan sehingga dalil penggugat harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Bahwa tergugat DJP telah menyampaikan fakta ini dalam persidangan, seandainya yang mulia majelis hakim menghitung tanggal penerimaan surat adalah surat benar-benar diterima, maka tergugat mohon kemik adil untuk menyamakan perlakuan atas surat gugatan penggugat. F, apabila dihitung dari tanggal 23 Januari, dalil tergugat benar-benar menerima surat sampai dengan 25 Februari, jaraknya kan udah 30 hari itu. Maka pengajuan gugatan 30 hari sejak surat menjadi objek gugatan diterima penggugat. G, bahwa penerapan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Next. Bahwa penentuan tanggal diterimanya objek gugatan berdasarkan tanggal diterimanya, sedangkan tanggal pengajuan surat gugatan berdasarkan tanggal pengiriman merupakan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal ini merupakan penerapan yang tidak adil karena kedua kondisi di atas adalah kondisi yang hanya menguntungkan bagi penggugat semata. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan penggugat telah melewati jangka waktu 30 hari. Sehingga sudah seharusnya keseluruhan gugatan aku di atas tidak dapat diterima.
fakta pemeriksaan dikaitkan ketentuan PMK tata cara pemeriksaan. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 tata cara pemeriksaan, tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada penggugat berdasarkan SPAP nomor 0015 tanggal 23 Januari 2019. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat 2 huruf B PMK tata cara pemeriksaan atas SPAP yang tergugat sampaikan, penggugat telah menyampaikan surat tanggapan nomor 002 tanggal 28 Januari 2019. Next. Bahwa berdasarkan surat tanggapan penggugat pada halaman 3 huruf B terkait PPN, penggugat pada intinya menyatakan saya tidak setuju atas koreksi tersebut karena secara de facto selama tahun 2016 saya hanya melakukan penyerahan sebesar 12 miliaran gitu ya. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 43 ayat 1 PMK tata cara dalam rangka pelaksanaan pembahasan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPAP dan daftar temuan hasil pemeriksaan, pada tanggal 12 Februari 19 telah dilaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan di mana penggugat hadir dalam pembahasan tersebut. D. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat 3, tergugat melakukan pembahasan akhir pemeriksaan dengan penggugat dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan yang ditandatangani oleh tergugat dan penggugat sebagaimana tertuang dalam risalah pembahasan. E. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 58 PMK tata cara pemeriksaan, tergugat telah menerbitkan SKP sesuai dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan. Demikian pula terkait dengan jumlah kurang bayar yang disetujui. Tergugat telah menghitung jumlah kurang bayar disetujui berdasarkan pembahasan akhir sebagaimana tertuang dalam risalah pembahasan. Bahwa seandainya penggugat tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil SPAP, maka pajak akan tetap dihitung berdasarkan SPAP dengan jumlah yang setuju sesuai sasaran penggugat. G. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tergugat telah menerbitkan SKP dengan pajak turut tangan dihitung sesuai dengan pembahasan hasil pemeriksaan. Ya. Besarnya jumlah kurang bayar setuju berdasarkan pembahasan akhir. A. Bahwa berdasarkan STP atas SPAP dan berdasarkan risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada intinya, penggugat menyatakan melakukan penyerahan BKP JKP sebesar 12 miliaran ya, 12,8 miliaran. B. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tergugat menerbitkan SKP dengan perhitungan jumlah kurang bayar setuju berdasarkan pembahasan akhir sebagai berikut. Next. Nah, ini daftarnya ya. Next. Bahwa dalam surat tanggapan dan pada pembahasan hasil pemeriksaan, penggugat tidak memberikan rincian detail perhitungan persediaan usaha untuk setiap masa, Infonya melainkan hanya kemarin yang GCM itu Lian nggak tolong lama juga ya dimatiin, Mbak. yang pertama. Mbak, Sengaja dia memang buat karena ngantri-ngantri itu juga kan. Mbak, melainkan hanya menyampaikan perhitungan peredam usaha selama 1 tahun sehingga tergugat menghitung jumlah pajak yang kurang bayar setuju untuk setiap masa pajak sesuai dengan presentasi peredaran usaha yang disampaikan oleh penggugat sebelum pemeriksaan dilaksanakan. D. Bahwa pengakuan penggugat baik melalui tanggapan atas SPAP maupun pengakuan dalam pembahasan akhir telah menjadi fakta bahwa peredaran usaha penggugat telah melebihi 4,8 M yaitu 12,8 miliar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka besarnya jumlah kurang bayar setuju berdasarkan pembahasan akhir telah sesuai dengan fakta atau pengakuan penggugat baik dalam surat tanggapan atas SPAP maupun dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sehingga perhitungan jumlah kurang bayar dalam SKP telah tepat. Next. Menanggapi surat penjelasan pada tanggal ini dapat disampaikan terkait dengan jangka waktu pengajuan menurut tergugat telah melewati jangka waktu 30 hari ya sejak diterima putusan. Menurut penggugat bahwa ketentuan pasal 40 sudah jelas dicantumkan dalam penjelasan adalah cukup jelas
dan diatur dalam hukum acara. Oleh karena itu, menurut penggugat tidak diperlukan penafsiran lain. Pengajuan gugatan masih dalam jangka waktu 30 hari sejak surat keputusan yang diajukan gugatan yang diterima itu tanggal 20 Januari sampai dengan surat gugatan diterima di pengadilan pajak tanggal 19 Februari. Jadi menurut dia tanggal 2 Juni 3 hari terima dan gugatan 19 Februari, berarti belum 3 hari. Terkait dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, tergugat sampaikan bahwa penggugat telah menyampaikan surat tanggapan nomor 002 perihal tanggapan atas surat nomor PHP 0015. Next. Menurut penggugat bahwa penggugat tidak pernah menyampaikan atau mendatangani surat tanggapan dimaksud, ya. Dan penggugat tidak pernah mengakui, jadi saya tidak setuju atas koreksi tersebut karena secara de facto selama tahun 2016 saya hanya melakukan penyerahan sebesar 12,8 miliar. C. Terkait dengan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPAP dan daftar temuan hasil pemeriksaan pada tanggal 12 Februari 2019 telah dilaksanakan pembahasan akhir pemeriksaan. Demikian juga bahwa atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPAP dan daftar temuan ini, penggugat tidak pernah melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut. D. Terkait dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara tergugat dan penggugat telah menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan ditangani oleh tergugat dan penggugat adalah tidak benar, ya. Kesimpulan, tergugat berpendapat bahwa tergugat telah menerbitkan SKP dengan pajak yang terutama dihitung sesuai pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan. Bahwa besarnya jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir telah sesuai dengan fakta pengakuan penggugat, baik dalam surat tanggapan atas SPAP maupun berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sehingga perhitungan jumlah kurang bayar, jumlah kurang bayar SKP telah tepat. Next. Apa tuntutan dari DJP atau tergugat? Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menolak permohonan penggugat. Bahwa demikian penjelasan tertulis sampaikan untuk jadi bahan terima Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini sesuai dengan peraturan perundang berlaku dan mohon agar penjelasan tertulis tercantum dalam putusan pengadilan pajak. Next. Pembuktian silakan nanti dibaca aja. Sekarang yang jelas putusan hakim, ya. Next. Bagaimana hakim melihatnya? Next. Nah, ini pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan. Ini terkait kewenangan, kita skip aja. Pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan, kita skip saja. Next. Bahwa mana kok dilewatin aja, saya belum suruh apa. Bahwa terkait jangka waktu pengajuan gugatan, majelis berpendapat bahwa menurut tergugat berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pengajuan, maka gugatan atas sengketa aku telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan 30 hari sejak tanggal diterima keputusan digugat 16 Januari sampai dengan surat gugatan diterima di pengadilan pajak itu 19 Februari, berarti dianggap lewat 30 hari. Bahwa penurunan tanggal diterimanya objek gugatan berdasarkan tanggal surat terima, ya. Sedangkan tanggal pengajuan surat gugatan berdasarkan tanggal pos pengiriman merupakan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, hal ini merupakan penerapan yang tidak adil karena kedua kondisi di atas adalah kondisi yang hanya menguntungkan bagi penggugat semata. Next.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan 30 hari sejak tanggal diterima keputusan digugat, ya. Sehingga sudah seharusnya keseluruhan gugatan aku tidak dapat diterima menurut tergugat. Bahwa menurut penggugat, ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan sudah jelas dan dicantumkan dalam adalah cukup jelas dan diatur dalam hukum acara. Oleh karena itu, menurut penggugat tidak perlu penafsiran lain. Bahwa pengajuan gugatan masih jangka waktu 30 hari sejak surat keputusan yang diajukan gugatan diterima. Jadi dianggapnya surat gugatan diterima 23 Januari sampai dengan surat pengajuan gugatan diterima pengadilan pajak tanggal 19 Februari. Jadi masih di bawah 30 hari. Bahwa berdasarkan pemeriksaan penilaian majelis atas bukti dan penjelasan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa adanya gugatan yang melampaui jangka waktu pengajuan adalah karena menurut tergugat, penggugat telah menerima keputusan dari tergugat tanggal 16 Januari, sedangkan surat pengajuan gugatan ke pengadilan pajak diterima pengadilan pajak tanggal 19 Februari 2020. Next. Bahwa menurut majelis berdasarkan ketentuan-ketentuan aku di atas, pada dasarnya apabila tidak terdapat perbedaan tanggal kirim berdasarkan bukti resi pengiriman dimiliki oleh tergugat atau DJP dan tanggal pengiriman oleh pihak kantor pos kepada penggugat, tanggal diterima adalah sama dengan tanggal kirim yang ditunjukkan dengan bukti pengiriman oleh DJP atau tergugat atas objek yang diajukan gugatan. Sedangkan jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan yang terkait dengan Undang-Undang Penagihan Pajak Surat Paksa atau dalam ayat 2 adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, bukti lacak pengiriman pos yang dilakukan oleh penggugat, jadi dilacak pengiriman pos ke kantor pos, diketahui bahwa ternyata pengiriman surat keputusan tergugat atau DJP kepada penggugat adalah pada tanggal 23 Januari. Jadi dari hasil apanya, ya, dilacaknya ke kantor pos, ternyata surat pengiriman itu tanggal 23 Januari. Dengan demikian, majelis meyakini bahwa penggugat memang menerima surat keputusan tergugat aku pada tanggal 23 Januari. Ya, bahwa berdasarkan fakta di atas aku, majelis berpendapat bahwa apabila dihitung saat penggugat menerima keputusan dari tergugat, itu 23 Januari 2020, sampai dengan surat pengiriman gugatan ke pengadilan pajak aku, yaitu tanggal 19 Februari 2020, maka surat gugatan tersebut tidak melewati jangka waktu pengajuan gugatan 30 hari. Karena tidak melebihi 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Next. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 hari. Jadi ini salah satu putusan majelisnya ya, bahwa tidak terlambat penyampaian gugatannya. Bahwa yang diajukan gugatan dalam surat gugatan adalah surat keputusan tergugat nomor S29. Dengan demikian surat gugatan memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu keputusan tergugat. Dan disertai dengan alasan jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan digugat, yaitu tanggal 23 Januari, sehingga memenuhi ketentuan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang 14 tentang pengadilan pajak. Dan surat gugatan dilampiri dengan salinan surat keputusan yang digugat, sehingga memenuhi ketentuan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Next. Nah, bahwa surat gugatan ditandatangani oleh saudara Kristandati sehingga memenuhi ketentuan, ya. Dan dengan demikian surat gugatannya memenuhi ketentuan formal. Jadi kalau sudah formal udah memenuhi ketentuan berarti bicara substansi lagi ya, formal materi. Bahwa berdasarkan pemeriksaan penelitian majelis atas berkas gugatan serta penjelasan para pihak dalam persidangan diketahui yang jadi sengketa adalah terkait dengan penerbitan keputusan
tergugat tentang pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. Kenapa tidak memenuhi persyaratan? Next. Bahwa menurut tergugat, pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas adalah karena pengajuan keberatan penggugat tidak memenuhi ketentuan formal, ya, tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan nih, yaitu karena penggugat belum melunasi pajak yang masih harus dibayar. Jadi setiap pengajuan keberatan, kalau kita ada setuju di pembahasan akhir, harus dibayar dulu sebanyak disetujui. Dan dalam apa ini, dalam SKP-nya terbit bahwa itu telah disetujui sebanyak 12 miliar gitu ya. Padahal wajib pajak tidak pernah menyetujui. Jadi karena penggugat belum melunasi jumlah pajak yang masih harus bayar, pada surat ketetapan pajak sebesar jumlah sebagaimana yang telah disetujui penggugat dalam pembahasan akhir hasil pemisahan. Sehingga tidak dapat dan tidak dipertimbangkan tidak terbitkan surat keputusan keberatan. Dan ini buat menurut tegak tata cara pemeriksaan diatur di PMK 17. Ini lanjut aja ya. Next saja. Kita poin-poin pentingnya aja. Next. Next. Next saja. Jadi baca aja Bapak Ibu ya. Next saja. Kita poin pentingnya apakah itu udah disetujui atau tidak. Next. Nah, bahwa meskipun penggugat tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, namun karena penggugat telah menyampaikan surat sanggahan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang menyatakan tidak menyetujui, maka pajak yang terutang akan tetap dihitung berdasarkan SPAP dengan jumlah yang disetujui sesuai surat sanggahan. Jadi di surat sanggahan SPAP ya itu disebutkan bahwa tidak menyetujui temuan pemeriksaan. Bahwa menurut tergugat, pengakuan penggugat baik melalui tanggapan atas SPP maupun pengakuan dalam pembahasan telah menjadi fakta bahwa peredaran usaha penggugat telah melebihi 4,8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka besarnya jumlah kurang bayar setujui berdasarkan pembahasan akhir telah sesuai dengan fakta pengakuan penggugat baik dalam surat tanggapan atas SPAP maupun dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sehingga perhitungan jumlah kurang bayar dalam SKP telah tepat. Bahwa penggugat belum melunasi pajak yang masih harus dibayar pada SKP KB sebesar jumlah sebagaimana yang telah disetujui penggugat dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Dengan demikian surat keberatan penggugat tidak memenuhi persyaratan formal. Next. Bahwa penggugat tidak setuju atas terbitkannya SKP KB PPN dengan jumlah kurang bayar setuju berdasar pembahasan akhir sebesar 282 jutaan. Padahal penggugat tidak pernah mendatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Bahwa atas SKP, penggugat mengajukan permohonan keberatan kepada tergugat yang pada intinya penggugat tidak setuju atas penerbitan SKP KB di atas. Aku bahwa tergugat telah menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima oleh tergugat pada tanggal 24 Januari bahwa menurut tergugat atau DJP, penggugat telah membuat sanggahan tanggapan atas SPAP, padahal penggugat tidak pernah mendatangani surat tersebut. Next. Bahwa KPP Pratama Sorong telah menyampaikan risalah pembahasan akhir pemeriksaan pada tanggal 12 Februari berdasarkan nomor SP2 Print 239. Namun penggugat menolak mendatangani baik berita acara pembahasan hasil pemeriksaan maupun risalah pembahasan hasil pemeriksaan. Berdasarkan berita acara penolakan mendatangani berita acara penolakan yang ditandatangani oleh tim pemirsa, Kepala KPP Pratama Sorong karena menurut penggugat temuan besarnya pajak terutang menurut pemirsa tidak benar. Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas bukti dan penjelasan para pihak dalam persidangan diketahui pada dasarnya yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah
karena penggugat belum melunasi pajak yang masih harus dibayar pada SKPKB sebesar jumlah yang telah disetujui penggugat dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak terbitkan surat keputusan keberatan. Next. Ini PMK-nya biar aja ya. Bahwa menurut majelis berdasarkan ketentuan di atas, wajib pajak dalam ini penggugat harus melunasi jumlah pajak yang masih harus bayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil sebelum surat keberatan disampaikan. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dari tergugat nomor PHP 015 tanggal penggugat telah menyatakan ketidaksetujuannya melalui surat nomor 002 perihal tanggapan atas surat SPHP tersebut. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil tergugat yang menyatakan bahwa karena penggugat belum melunasi pajak yang masih harus dibayar pada SKPKB sebesar jumlah yang telah disetujui penggugat dalam pembahasan akhir pemeriksaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keberatan. Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa tergugat telah membuat berita acara penolakan mendatangani BAP karena penggugat menolak untuk mendatangani BAP. Berita acara hasil pemeriksaan di atas atau akuo. Next. Bahwa menurut majelis, dengan adanya penolakan penggugat untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan di atas, harus dimaknai bahwa penggugat tidak menyetujui jumlah pajak yang menjadi dasar perhitungan tergugat. Bahwa menurut majelis olah karena tidak terdapat jumlah pajak yang disetujui penggugat dalam pembahasan akhir, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 sebagaimana di atas, dalam mengajukan gugatan, penggugat tidak diwajibkan untuk melunasi jumlah pajak yang terutama tidak disetujuinya. Bahwa berdasarkan ketentuan bukti dan keterangan para pihak serta fakta persidangan di atas, majelis meyakini bahwa dalil yang dimukakan oleh penggugat atau wajib pajak sudah benar. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat atau wajib pajak dikabulkan dan keberatan penggugat harus diproses kembali. Next. Mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat. Ya. Next. Saya kira itu aja. Mbak Atika, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sempurna Baris atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ya, jika ada Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi, dipersilakan untuk raise hand. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya ya atau mau diskusi atau berbagi pengalaman silakan. Jadi ini terkait dengan pengajuan keberatannya tidak diproses karena dianggap tidak memenuhi persyaratan formal. Karena tidak ada pembayaran. Ya, itu. Tapi dia bisa membuktikan bahwa dia tidak menyetujui hasil pemeriksaan. Suaranya agak dikeraskan dikit, apa, Tika? Iya Bapak, maaf, karena di sini lagi. Ya. Kepada Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya. Pak Sempurna, mau tanya sedikit Pak ya, boleh?
Halo? Silakan Pak, saya tutup apa video aja ya Pak ya, 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 Pak. di ngopi. Ya, Pak. Ya, Jadi, silakan Pak. jadi pertanyaan saya, tadi kan ada SKPKB, Pak, Iya, dan angka tersebut tidak dilunasin, iya. tapi tetap bisa diajuin keberatan, Pak ya? Apa, banding ya, Pak ya? Iya, jadi gini Pak, kasusnya Pak, dia itu mengajukan keberatan, surat Ya, pengajuan keberatan kan dalam 3 bulan kan. ya, Ternyata ada surat dari KPP bahwa surat keberatannya tidak memenuhi syarat. ditolak, Pak. Tidak memenuhi syarat, bukan ditolak. Kalau ditolak Oh, kan ya, berarti ya. ada keputusan keberatan. Oh, Artinya ya. tidak diproses. Kenapa? Karena dianggap dia tidak membayar sejumlah yang telah disetujui Ya, waktu pembahasan akhir. ya, Jadi dia itu sendiri tidak datang atau menolak menandatangani, tetapi di dalam menanggapi SPAP sebelum pembahasan akhir kan kita dikeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya Pak. ya, Dalam menanggapi surat hasil pemeriksaan itu dia menyatakan tidak menyetujui Pak. ya, Artinya ada kata-kata tidak menyetujui. Kalau tidak menyetujui berarti kan tidak harus dibayar 1 sen pun Pak. ya, Tetapi kalau menurut DJP dia itu udah menyetujui. Nah itu Pak. ya. Berarti kita banding ke pengadilan pajak, Hmm. tidak serta-merta harus lunasin semua SKPKB, Pak ya? Baru, Tidak Pak. oh, ya, ya, Jadi yang dilunasi itu hanya sebanyak yang disetujui pada saat pembahasan akhir Pak. Jadi misalnya ya dia mengeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kurang bayar 10 miliar. Kan kita ya, jawab tuh, kita hmm, tanggapi. Kan diundang setelah itu pembahasan akhir, Pak. ya, betul. Hmm, Waktu pembahasan akhir, kita menyetujui dari 10 miliar itu cuma 2 miliar, Pak. ya, 2 miliar ini harus dibayar dulu, baru bisa keberatan, Pak. oh, ya, ya, Nah, baru kalau bisa, ya kalau kita tidak setuju semua, berarti tidak harus bayar, Pak. Gitu baru ya, Pak. diadu di pengadilan pajak itu, Pak ya, Di dengan ketua keberatan M. dulu, Pak. Di Oh, keberatan keberatan dulu, dulu. Pak. Ya. Oh, keberatan Dia dulu. kan Oke. ya, dia kan pemeriksaan di keberatan kan. Kalau keberatan Oh, ternyata dikabulkan, berarti kan nggak jadi ke pengadilan, Pak PP. ya. Oh, Kalau ditolak keberatannya baru diajukan ke pengadilan pajak, Pak. tapi Itu ya, Pak. kejadian yang kita bahas ini udah sampai PP, Pak ya, yang Belum, sekarang Pak. dibahas. Belum, Pak. Yang dibahas sekarang karena ada surat yang menyatakan keberatannya itu tidak memenuhi syarat. Surat ini yang kita gugat ke pengadilan pajak, Pak. Untuk Gugat. Oh, membuktikan apakah ya, surat ini benar atau tidak, Pak. ya, Ternyata hakim menyatakan bahwa surat yang mereka keluarkan itu tidak benar, Pak. ya. Artinya proses keberatan harus lanjut, Pak. Oh, di Iya, tingkat kanwil, Pak ya, iya, keberatannya. iya, Pak. Oh, ya, ya, ya. Iya, Hmm, ya, paham, Pak. Paham. iya, iya. Terima kasih, Jelas Pak. ya, Pak. Iya, Ya, Pak. jelas-jelas, Pak. Ada lagi? Baik, silakan kepada Ibu Suhartati Suharso. Nah, ini senior saya nih, jagoan ini. Siang, Bu. Assalamualaikum. Nah, ya, Waalaikumsalam, Bu Assalamualaikum. Tati. Sehat, Pak. Saya Sehat? eh, saya kasusnya lain, nggak kena apa pemeriksaan gitu, nggak Ya, ditagih STP. ya, Itu karena masanya lama gitu banyak kan. Nah, ya, saya bayar separuh. ya, Terus mau saya apa cek lagi kan. Siapa ya, tahu kita udah bayar pas ini ya. ya, Tahu-tahu saya pas mau ngambil di rekening bank saya pribadi ya. diblokir katanya. Loh, kaget kan saya diblokir. Loh, Pak, banyak nanya blokir kenapa, Pak? Ini Ah, dari kantor pajak. Saya langsung ke kantor pajak, Pak. Ke ah, sana saya bilang, loh Pak, saya tuh mau saya cek dulu itu karena kan saya udah bayar separuh. hmm, Sekarang nggak bisa Bu bayar separuh.
Jadi harus Hmm. penuh dibayar baru keberatan kita. Gitu katanya, Pak. Oh gitu. Jadi Heeh. ini STP ya Bu ya. STP ya. STP Rekapan nggak tapi kan banyak. Heeh. STP itu nggak bisa diajukan keberatan Bu. Keberatan itu Loh, hanya atas SKP Bu. oh lah kalau itu double-double dia kita padahal sudah pernah dibayar yang itu karena kan sering juga kita dapat kita bayar itu kan karena Iya. itu jumlahnya banyak saya mau cek dulu gitu mau keberatan maksudnya gitu. Makanya Nggak, enggak keberatan maksudnya ini salah gitu mengkoreksi lah maksud saya. Tapi saya ya, udah bayar separuh. ya, jadi karena Ibu udah tidak melunasi, biasanya terbit surat paksa Bu. Hmm. Surat paksa ini kalau 2 kali 24 jam tidak dibayar, terbit surat perintah melakukan penyitaan Bu, SPMP Bu. Penyitaan itulah baru bisa blokir rekening Bu. Berarti Oh itu perlu terbit surat paksa Bu. itu nggak ada penyitaan nggak ada. Tapi Ya blokir rekening. blokir Hmm. rekening itu kan penyitaan tuh Bu. Oh gitu. Yaitu udah pakai undang-undang penagihan dengan pajak surat paksa Bu. Bukan undang-undang Nah, KUP lagi Bu. rekening-rekening pribadi loh Pak ya. Iya, rekening Katanya pribadi. rekening pribadi pengurus katanya gitu. Iya, iya. Hmm. Jadi Nah, kalau salah. kalau di badan itu tuh Hmm. kalau nggak dapat di badan usahanya nggak dapat itu biasanya pengurus Bu, bisa direksi, bisa komisaris, bisa Hmm. pemegang saham Bu. Iya, itu satu lagi belakangan ini partner ada yang ke blokir juga katanya gitu. Karena Ya, saya telepon lagi, oh iya ya belum dibuka ya, katanya gitu sih orang pajaknya. Ntar saya buka. Terus eh, punya saya sendiri saya sampai ditegur banknya, eh. rekening ini kok apa dorman gitu loh, kok nggak ini dan Oh iya. diblokir dia bilang gitu. Saya Hmm. ceritakan, jadi aduh ya nggak gede sih kan ini 100. Nah, bayar Iya. udah 50 dan 50 sana diblokir kan terserah banyak saldonya orang-orang itu berapa nggak ngerti. Diblokir Iya. semua gitu, Pak. Kan Iya, seru. iya. Jadi karena apa? Kan kalau misalnya partnership kan berarti semua yang ada di akte Bu, semua yang ada di apa namanya di SPT kita kan yang dikejarnya Bu. Di Nah, ya di akte notarisnya. di akte notaris sama di SPT biasanya Bu. Di SPT Hmm. kan ada nama pengurusnya tuh Hmm. atau di akte akte partnership kita Bu. Hmm. Di akte ya itu aja. Ada pemimpin rekan-rekan gitu aja kan. Iya, iya, siapa aja orangnya kan jelas Bu. Itu di apanya Bu, yang dikejarnya Bu. Makanya mengerikan sekali itu loh. Jadi itu bukan undang-undang KUP lagi Bu, itu undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa Bu. Oh. Jadi kalau misalnya Ibu dapat apa nih pemeriksaan keluar SKP kan, Nah, SKP itu jangka waktunya kan 1 bulan harus bayar. iya. Kalau nggak dibayar, lewat 7 hari keluar surat teguran Bu. Nah, Surat teguran ini memberikan waktu 21 hari Bu untuk membayar. nah. Kalau tidak dibayar, keluar surat paksa Bu. Disampaikan surat Iya, paksa itu iya. ke kita 2 kali 24 Itu jam terjadi tidak. kayak itu tadi. Nanti berapa Ya, ini? Nggak dua kali dua dibayar, puluh empat. Ah, blokir. enggak, 2 kali 24 jam tidak dibayar, keluar surat apa surat perintah melakukan eh, eh, surat perintah melakukan apa Bu? Surat perintah melakukan SPMP, surat perintah melakukan penagihan ya. Bentar, sebentar. Sita apa Penyitaan ya, lagi? penyitaan. Cita kali. Surat Nah. perintah melakukan penyitaan SPMP, Hmm. saya lupa. Kalau itu baru bisa diblokir, Bu. Jadi sepanjang belum ada SPMP-nya nggak bisa blokir. Itu udah Bisa, blokir. Aku ya temunya berarti, karena mau narik ya. nggak dapat di sana. Terus kalau SP2DK Pak, sanksinya apa? Ya memang kita bilang akan kita cicil gitu misalnya gitu. Kan itu nggak ada ininya. Ya Enggak, kalau keputusan. SP2DK, Bu, Hmm. itu kan baru sifatnya pengawasan, Bu.
Ya, tapi kan mesti Oh, pasti kurang bayar kan, Pak. iya, jadi kalau Nah, kita tidak dibayar, itu mereka itu nggak bisa menyita, Bu. Tetapi bisa diajukannya pemeriksaan, Bu. oh ya, Itu ada aja ngancem sanksi. gitu, ngancem, Iya, ngancem nanti dari ah, Kanwil ya, dari iya. Kanwil. Nah, Enggak, dari ya, KPP, Bu. Kan biasanya oh, SP2DK itu AR kan. hmm. Jadi SP2DK Oh, itu tidak SP2DK itu tidak bisa menyita, Bu. Yang hmm. bisa sita itu kalau terbit SKP dan STP. Hmm. Kalau Ya, cuma SP2DK itu tidak bisa disita, Bu. Yang hmm. bisa dilakukannya adalah diajukannya pemeriksaan, Bu. Baru nanti terbit Hmm. SKP STP, Bu. Hmm. Itu, Bu Tati. Itu enggak, tapi setelah dua tahun lagi diperiksa Ah. lagi, dimasuk lagi SP2DK lagi, Pak. Iya, SP2DK itu bisa terbit berkali-kali 1 tahun tuh, Bu. Tergantung temuan mereka, Bu. Oh gitu, Iya, jadi nggak ada jaminan dan nggak ada jaminan juga SP2DK itu aman, tidak ti- aman gitu ti- ya, tidak nggak ada tidak jaminan aman. tidak meningkat jadi SP2, Bu, surat pemberitahuan pemeriksaan, Bu. Jadi klien saya udah Iya, terbit iya. SP2DK 2 kali, terakhir tuh terbit SP2 surat pemberitahuan pemeriksaan. Karena SP2DK itu sifatnya baru analisa, Bu. Beda dengan SP2, Iya. SP2 pemeriksaan. Gitu, Bu. Bu Tati. Tapi ya langkahnya sama aja, Pak. Dia nyari Apa? di korek-korek mana yang harus kena pajak kan sama. Ya kan itu kalau SP2DK itu arahnya pembetulan SPT, Bu. Kalau kita salah, Gitu. betulkan SPT. Kalau nggak kita betulkan, diajukannya Nah, pemeriksaan. Itu, Bu. Tapi kalau SP2DK dia menyita itu nggak bisa, Bu. Beda dengan pemeriksaan. Yang bisa disita itu kalau udah terbit apa, Bu? SKP dan STP, hmm. Bu. Iya, iya, iya. Nah, itu kekuatan hukumnya sama dengan putusan hakim. Gitu, Bu. Mm-mm. Kan STP juga cuman karena telat bayar, telat lapor, apa itu kan kena Iya, SPT juga, Pak. Nah itu iya, aduh kumpulin termasuk itu. iya, iya, Bu. Iya. Heeh. Ya mudah-mudahan apa peraturan pajak kesananya itu nggak terlalu rumit gitu ya. Iya, Bu. Atau rakyat nggak usah bayar pajak, Pak. Yang penting apa saya ngurus negara nggak korupsi gitu. Ya, Iya. ya, Pak. Ya Hmm. selamat apa menyukseskan, Pak. Ya, Ini Bu. Sehat juga ya, Bu. Yapi, Yapi juga Pak ya maju ya. Iya. Alhamdulillah, Yuk, amin, amin, Bu. Sehat ya, yuk Bu Tati selamat. ya. Yuk, ya terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Suhartati. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Bapak Sempurna? Dipersilakan untuk raise hand. Ya, silakan Bapak, Ibu yang ingin bertanya. Baik, ini ada lagi dari Bapak Jozu, Bapak. Apa beda surat pemberitahuan pemeriksaan dan surat perintah pemeriksaan? Oh iya. Jadi surat perintah pemeriksaan itu pada saat awal dilakukan pemeriksaan. Jadi bagi DJP itu surat perintah pemeriksaan untuk stafnya. Bagi kita surat pemberitahuan pemeriksaan. Kalau setelah diperiksa 4 bulan menjelang akhir jangka waktunya terbit surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini mengkoreksi SPT yang kita sampaikan.
Jadi misalnya penjualan di SPT 10 miliar dengan di SPAP dikoreksi 2 miliar jadi 12. Harga pokok penjualan 8 miliar setelah diperiksa menjadi 6 miliar dikoreksi. Sehingga penghasilan kena pajaknya naik. Itu Pak. Jadi Cukup jelas Pak? SP2, jadi SP2 itu sama Pak ya? Bisa Ya, bisa kita pakai istilah surat pemberitahuan pemeriksaan ataupun surat perintah surat perintah pemeriksaan. sama ya? Sama Pak. Oh iya ya, oke Pak. Nah, SP2 Pak. Oke, iya, iya. terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kepada Bapak Josu. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan untuk raise hand. Bisa berdiskusi dengan Bapak Sempurna. Kita persilakan kepada Bapak Ibu. Bagaimana Bapak? Ada Bu, ada pertanyaan Bu. Ya, silakan Silakan Bapak. Kalau Pak. kalau ketentuan formal tidak terpenuhi, itu nggak bisa banding Pak ya? Ketentuan formal di mana Pak? Di Keberatan keberatan. ditolak. Kalau ditolak atau tidak diproses Pak? Kita kan mau naik banding Pak. Oh gitu, ya. Atas Kalau SKPKB yang kita nggak setuju, keberatan ditolak. ditolak harus banding Pak. Iya, tapi kan ada jadwal waktunya Pak ya. 3 Antara, bulan Pak. 3 bulan Pak. ya ada lagi yang waktunya surat keberatan Pak. Kita dapat SKPKB, kita ngadain keberatan ke Kanwil kan Pak ya. Ya, jadi masukin di KPP, tapi yang proses kanwil Pak. Ya, kalau waktunya itu terlewatin Pak. Lew- Apakah eh, apakah waktunya, kita bisa proses keberatan itu nggak Pak? enggak, waktu pengajuan keberatan yang kelewat atau waktu banding Pak? Keberatan Pak. Kalau keberatannya lewat 3 bulan Pak, itu kan keberatan nggak bisa lagi Pak. Nggak bisa. Oh, Ya, ya. tapi bisa digunakan pasal 36 Pak. Pasal Oh, 36 ayat 1B SKP yang tidak benar Pak. Jadi iya, jalurnya lewat pasal 36 Pak. iya, Diajukan lewat itu permohonan pembatalan SKP, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar Pak. Jadi lewat pasal 25 itu kan keberatan nggak bisa karena formalnya tidak memenuhi syarat kan karena iya. kelewatan, tapi bisa Kelewatan. menggunakan pasal 36 Pak. Dalam proses tersebut, karena kesalahan di persyaratan formal, Heeh. apakah eh, akan masuk ke pengadilan nggak, Pak? Ya, kalau pasal Keuntungan nggak? 36 kalau pasal 36 itu diajukan dulu Pak, ditolak baru diajukan gugatan Pak. Gugatan ke Ya, pengadilan. iya ke pengadilan Pak. Oh, jadi jalurnya Sam, situ ya, Pak? Ah, iya, hmm. sama dengan ke apa Pak? Ke Bandung ada yang lewat tol Cipularang, ada yang lewat Cikampek gitu loh Pak. Hmm. Mutar dulu, Pak Sama, ya. iya. Iya, ya. Tetap Nah, bisa masuk PP, Pak ya, akhirnya ya ya. bisa Pak, tapi satu jalurnya banding, satu jalurnya gugatan Pak. Gugatan. Oh, iya, Iya, itu iya. ya Pak. Ya, tapi di dalam gugatan sama banding itu substansi yang diadili itu sama, Pak ya. Kita ngajuin ke alasan dan sebagainya, kemudian tergugat akan membantah dan sebagainya, terus Iya, hakim memutuskan, Pak. Jadi sama Pak. kita kita melalui gugatan maupun banding tuh sama, Pak ya. Kalau dia sifatnya banding Pak, itu hanya bicara materi Pak. Oh ya, oke. Materi itu mana yang dikoreksi di dalam yang di SKP Pak. Ya, Kalau gugatan tuh bisa tata cara atau apa formal, bisa materi Pak, bisa dua-duanya Pak. Hanya bedanya
Kalau banding kita bisa tidak bayar dulu, Pak. Oh ya ya. Kalau yang gugatan itu tidak menunda penagihan, Pak. Jadi bagian penagihannya tetap jalan, Pak. Itu ya, Pak. Eh, Seperti contoh tadi, kita tidak setuju, Pak. Jadi berapa yang kita akan bayar, Pak, supaya bisa masuk PP? Yang mana, Pak? Yang Umpamanya, ba- yang umpam, keberatan. ya keberatan umpamanya kita di surat Kenanya pemberitahuan hasil berapa? pemeriksaan SPHP, Ya, kita nggak kenanya setuju. berapa? Kita nggak Ya, setuju, Pak. kalau nggak setuju semua ya tidak setuju semua, Pak. Di apa, Pak? Tidak harus bayar, Pak. Oh, nggak harus bayar. Ya Iya. ya. Hanya sanksinya di keberatan itu, kalau keberatan kita ditolak, ada sanksi 30%, Pak, dari SKP yang belum dibayar, Pak. Oh, iya Kalau iya. kalau gugatan nggak ada sanksi itu, Pak. Ya. Gitu ya, Pak? Maksudnya itu tidak mutlak ya seperti tadi diuraikan Pak Sempurna, tidak mutlak kita harus bayar semua untuk Tidak, masuk Pak. PP. Enggak, Weh, Tidak, enggak Pak. usah, Pak, ya. Enggak Tidak, perlu Pak. ya. Sebanyak yang disetujui aja, Pak. Oh, iya iya iya. Ya. Eh, Kalau kalau kita nggak ada setuju ya nggak harus bayar, Pak. kalau gugatan pembayarannya sama ya, Pak ya? Gugatan itu tidak menunda penagihan, Pak. Tidak menunda penagihan berarti kita ditagih terus, Pak. Bayar seluruhnya atau berapa, Pak? Ya seluruhnya. Kalau dikejarnya kita ada duit ya dikejarnya bisa diblokir rekening kalau nggak dibayar, Pak. Tapi kan kita ada yang nggak setuju, dia dia abaikan, Pak ya, yang kita nggak setuju ya, Pak ya? Iya diabaikan, Pak. Kalau yang gugatan, Pak. Oh, tetap Ah, utuh, Pak ya? Tetap utuh, menurut kantor pajak utuh. berapa kita harus bayar Ya. baru bisa masuk PP, Pak ya? Enggak, ke PP-nya tetap jalan, Pak. Itu enggak ada mengganggu, Pak. Hanya penagihannya tetap jalan, Pak. Oh, penagihan tetap jalan. Tapi kalau banding, stop, Pak ya? Stop penagihannya, Pak. Oh, beda itu, Pak ya? Ya, Iya, baik, baik, Pak. jelas, Ya, Pak ya. jelas lah, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Jozu. Eh, ini ada dari Ibu Novi Siti, Pak. Ya. Dengan pertanyaan, perusahaan kami menerima SKP. Dari hasil SKP rencananya akan mengajukan keberatan. Keberatan tersebut pengajuannya ke Kanwil atau DJP ya, Pak. Dan setelah pembayaran maksimal 3 bulan dari pembayaran. Silakan, Bapak. Ya, jadi kalau apa, Bu, pengajuan keberatan itu memasukkannya di KPP di tempat SKP terbit, ya. Nanti yang memproses itu Kanwil, ya. Jadi verifikasi kelengkapan apanya dulu. Nanti akan kalau udah memenuhi syarat nanti Kanwil yang memproses selama 12 bulan. Dan jangka waktunya adalah 3 bulan sejak SKP terbit. Gitu ya, Bu. Cukup jelas, Bu. Oke. Bagaimana Ibu Novi? Dan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dan berdiskusi, dipersilakan untuk raise hand. Izin Pak tanya Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, misalnya di pengadilan pajak ini udah ingkrah Pak ya. Ya, Udah ingkrah diputuskan wajib pajak kalah. Udah ya, ingkrah. ya. Terus selanjutnya wajib pajak ini masih terus berupaya. Ternyata ada sesuatu ini yang janggal. Apakah Ya. bisa wajib pajak itu mengajukan peninjauan kembali Pak, dan apa syaratnya? Tuh Pak. Iya, Pak. Jadi bisa dalam 3 bulan mengajukan peninjauan kembali atau PK ya, Pak, ke Ya. pengadilan pajak ya, Pak. Salah satu syaratnya ada novum, bukti baru yang baru kita tahu, Pak. Yang kedua, ada putusan hakim itu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, Pak. Atau ada putusan itu yang belum diputus, Pak. Jadi waktu kita mengajukan banding, kita minta 5 koreksi. Ternyata yang diputusnya cuma 4, Pak. Berarti kan kurang Oh, satu tuh. berarti kurang satu. Gitu, Pak. Ya, Itu yang jadi bisa kita tetap bisa ya lakukan. Pak ya, kayak Bisa. pengadilan umum ya Pak, bisa PK.
Ya PK, tetapi di pengadilan di Mahkamah Agung itu tidak ada sidang, Pak. Oh, Sidang kayak di pengadilan pajak kita hadir, Pak. hmm, Yang ada sidang majelis saja, Pak. Hakimnya aja yang bersidang, Pak. oke, oke. Ya Pak, Jelas ya, Pak? ya Pak, oke Pak. Ya, Terima ya, kasih ya, Pak. ya, Pak. Sih kepada Bapak Junardi. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan untuk raise hand. Ingin berdiskusi dengan Bapak Sempurna Bahri. Silakan untuk raise hand Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, di closing aja minggu depan lagi. Oke, baik Pak. Demikian seminar kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Sempurna Bahri, atas semua insight-nya sehingga diskusi kita menjadi sangat menarik dan luar biasa pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh seluruh peserta. Saya Atika Ulfa selaku moderator mohon pamit undur diri dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dokumentasi dulu, Tika. Iya, Bapak. Kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Selamat siang Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya dahulu karena akan ada sesi foto. Oke, baik. Apakah sudah semua? Baik, 1, 2, 3. Sudah ya Pak? Iya, iya, makasih ya. Iya Pak, sama-sama.